Para pemirsa dimanapun berada, dari video pertama betul-betul semoga mampu merahmati kalian semua, khususnya umat yang beragama apapun, terutama saudara-saudari kita yang di agama Islam. Semoga tidak terjerumus cara berpikirnya. Dan semoga sekaligus guru berharap dari gambar dan video ini mampu mengikis cerita-cerita fiksi, cerita-cerita mitos yang dibuat kepentingan dari negara lain dan orang-orang yang dalam kepentingan merugikan negara, merugikan rakyat, merugikan umat, dan merugikan dirinya sendiri. Semoga betul-betul video ini nanti akan membantu untuk meluruskan apa yang dimaksud tentang Islam, tentang Muhammad, tentang Rasul, tentang hal-hal banyak yang dipahamkan. Para murid dan santri, dari gambar ini nanti pun kemungkinan sangat meluas dengan penjabaran guru, karena ini pun juga merangkai tentang alam kematian, tentang surga, tentang tata caranya, dan doa yang salah. Itu nanti semoga guru mampu merahmati dan memberikan pemahaman yang sangat mudah sehingga para pemirsa tidak sulit dalam menerima kebenaran ini. Ayo para murid dan santri, sesuai dengan judul Muhammad dan Iqra-nya. Bismillah, alhamdulillah. Inilah para murid dan santri, khususnya juga para pemirsa, sebelum diulas oleh guru ya. Kembali lagi, apa-apa yang aku sampaikan melalui video memang saya khususkan bagi murid dan santri dan juga manusia yang menginginkan suatu kebenaran. Dan bagi orang-orang yang tidak bisa diselamatkan, jangan sekali-sekali masuk ke ranah video guru. Kenapa? Nanti pikiran Anda menjadi kolab, Anda akan menjadikan gelisah. Dan sebelum diulas oleh guru menyampaikan melalui video ini, bagi kalian para pemirsa yang baru mengikuti video guru, jangan sekali-sekali agama kau bawa di dalam video guru. Karena video guru ini adalah ilmu. Ilmu ini yang mendasari agama. Kalau agama tidak sama atau tidak sama dengan ilmunya, artinya agama itu salah atau agama itu rekayasa. Ya, kembali lagi guru menasihatkan bagi para pemirsa, maka melalui video ini menyarankan bagi para pemirsa, kalau melihat video guru apapun, lepaskan bajumu semua dengan alasan apapun, lepaskan. Nanti akan pikiran Anda yang bermasalah ya. Satu contoh, di sini ada manusia, bayi mau lahir, disimbolkan di sini dengan kata Muhammad. Tatkala sudah jadi manusia butuh bimbingan dan tuntunan, dibuatlah namanya bimbingan tuntunan Islam. Maka kembali lagi ditegaskan oleh guru, Islam sebenarnya bukan agama, Islam adalah tuntunan. Agama bukan keyakinan, sebenarnya agama adalah tuntunan. Tatkala agama itu menjadi keyakinan, artinya agama itu sudah salah dari maknanya. Maka yang disebut tuntunan itu harus tepat dan benar, pasti bermanfaat kepada manusianya, bermanfaat kepada lingkungannya, bermanfaat kepada bangsa dan negara, dan bermanfaat kepada seluruh makhluk dunia. Karena itu tuntunan. Kalau keyakinan beda. Keyakinan adalah menurut otak masing-masing. Itulah problem dari awal. Para pemirsa, sesuai dengan judul Muhammad dan Iqra. Tatkala manusia lahir, barulah diterangkan dari suatu kalimat, diberilah nasihat atau wejangan atau motivasi sesuai apa yang sering Anda dengar di dalam kitab-kitab yang sudah beredar. Kembali lagi dengan kata Muhammad, lihatlah. Lihat arti yang dibaca, yang diceritakan dari kitab-kitab. Iqra bismi rabbikal ladzi diterangkan dengan penjelasan tafsir yang lain. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Bisa paham enggak para pemirsa? Coba diajarkan lebih teliti ya. Manusia sering mengulas cerita tentang Iqra. Ya. Lihatlah bahasanya.
bacalah Muhammad, bacalah ya Muhammad. Pernah paham enggak para pemirsa? Ada sebutan kata Nabi atau tidak? Tidak ada. Ada kata Rasul? Tidak. Nah, itulah bahwa sejak awal ada pemahaman yang salah menyebut menerangkan Muhammad ditambahi Nabi. Coba kita ulas, kita bermain dalam satu kalimat tatkala ditambahkan kata Nabi. Iqra, bacalah ya Nabi Muhammad, bacalah ya Rasulullah SAW. Masa begitu? Kan tidak ketemu. Sesuai dengan apa dari yang dimaknakan yang sudah tersirat dari tulisan yang tersurat, bacalah Muhammad. Muhammad bacalah. Ya Muhammad bacalah. Nah, coba ini diterangkan lagi. Yang dimaksud untuk membaca, leluhur kita sudah menerangkan ini juga khusus murid dan santri di dalam kitab sudah diajarkan guru. Inilah yang dimaksud untuk membaca atau menganalisa, mengetahui sejarah kejadian setiap manusia. Kita dididik melalui kitab, disuruh membaca proses kejadian kita. Sejak kita mulai mengerti sampai kita kembali menelusuri sampai ke kita kecil, sampai ke bayi, sampai mulai dilahirkan, sampai belum dilahirkan, masuk di sinilah. Nah, tahapan inilah yang dimaksud untuk membaca. Nah, manusia salah memahami, dia membaca bahasa Arab. Itu problem. Bisa dipahami para pemirsa, yang dimaksud membaca adalah membaca kejadian tubuh kita. Membaca mengapa kita kok ada di dunia, asalnya dari mana. Itulah yang disebut membaca. Di dalam ajaran leluhur kita diajarkan nomor 1, membaca proses kejadian. Ada 2 yang disuruh atau diajarkan, diwejangkan, membaca raga atau membaca tubuh. Orang-orang terdahulu karena sangat sulitnya dan karena sakralnya sesuatu misteri kehidupan, maka leluhur kita tidak berani membuka dan tidak boleh mengajarkan, karena itu tidak semua makhluk diberi hak untuk membuka tabir kecuali makhluk yang terpilih dan orang-orang yang betul-betul mampu dan memang dirahmati dari Sang Maha Pencipta untuk menerangkan proses kejadian manusia. Karena sesungguhnya kejadian bangsa manusia tertutup dan ditutupi dari para malaikat dan ditutupi oleh para dewa. Tidak akan pernah boleh dibuka bagi orang-orang tertentu yang diizinkan. Maka orang-orang terdahulu hanya memberi gambaran atau memberi sanepan atau memberi sanepo. Satu contoh. Wahai putraku, carilah sesuatu. Pernah dengar ada pralambang. Golek ono susune angin. Nah. Golek ono kayu gung susune angin. Nah, coba. Hal-hal seperti itu. Golek ono nak tilase kuntul kang lumayang. Nah, coba. Golek ono nak galene kangkung. Coba, bahasa dulu itu karena sangat sakralnya sesuatu hal misteri dan memang tidak dibolehkan untuk dibuka. Orang-orang terdahulu hanya memberi gambaran dan tidak bisa diterangkan. Karena dengan perjalanan waktu yang sudah lama sampai ratusan tahun, sehingga bangsa manusia kita kehilangan jejak, kita kehilangan sejarah. Manusia kehilangan asal muasalnya, kita asalnya dari mana. Sehingga disitulah problem kehidupan manusia dalam kesusahan. Sehingga hidupnya selalu gelisah. Tidak akan mendapatkan asalnya dari mana. Dalam bahasa leluhur kita ada yang disebut di situ membaca, yang disebut membaca. Ada yang membaca tulis tanpa papan. Papan tanpa panggonan. Nah, coba. Sulitnya orang-orang terdahulu untuk menerangkan sesuatu yang misteri, coba. Manusia kita disuruh belajar membaca. Tapi yang dibaca itu tulis tanpa papan. Coba bagaimana? Tulisan tidak ada papannya. Papan tanpa panggonan. Ada papannya, tapi tidak ada tempatnya. Coba orang-orang terdahulu itu seperti itu sulitnya. Dikatakan gila ini ya gimana? Memang misteri. Apa para murid, para santri?
maca tulis tanpa papan, papan tanpa panggonan, gumantung tanpa centelan. Ya coba. Tergantung gumantung tanpa centelan. Lah gila lagi coba ini. Gumantung tanpa centelan. Sudah sulit seperti itu masih digambarkan lagi. Limput lelimputan. Limput lelimputan itu gimana guru? Gini loh. Yorono, yorene, yorono, yorene gini loh. Ya coba. Sulitnya loh seperti itu. Limput lelimputan. Samat sinamadan. Ada yang memberi bahasa. Karena sangat dekat tanpa senggolan. Lah coba sulitnya seperti itu. Alhamdulillah para murid dan santri, guru menyampaikan alhamdulillah hal-hal yang misteri seperti itu semua sudah terjawab oleh guru dan semua atas rahmatnya Sang Maha Pencipta dan semua atas bimbingan para leluhur dan moyang sehingga guru mampu menyelesaikan 10 tahapan. Hal-hal yang misteri semua sudah terselesaikan. Semoga dengan terselesaikan ini aku selaku guru mampu merahmati kalian khususnya para pemirsa dan lebih khusus murid dan santri. Apa yang ditutupi dari sejarah, apa yang dirahasiakan oleh leluhur, semua sudah terjawab oleh guru. Dari jawaban itu sudah menjadi tuntunan, bimbingan, dan arahan dari guru sesuai kitab yang diajarkan guru. Itulah para murid dan santri yang disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengapa kok disebutkan di situ? Nah, inilah para murid dan santri. Mengapa Iqra itu tidak bisa diajarkan? Yang bisa diajarkan hanya kitab-kitab yang tertulis. Karena ini menerangkan sesuatu hal yang gaib. Ini loh. Karena mulai masuk di sini ini gaib, maka tidak bisa diajarkan seperti layaknya pendidikan di sekolahan. Ini loh. Karena ini masuknya ruh atau jiwa, alam ruh, alam jiwa, alam insan atau alam terus. Maka tatkala manusia ingin mencapai yang disebut Iqra ukoro, maka manusia dibutuhkan namanya pembersihan. Maka manusia diniatkan manusia yang mendekatkan diri atau manusia yang mensucikan diri. Itu hanya bahasa ya para pemirsa. Tapi dengan maksud tatkala manusia ingin mencari dan mengerti dan memahami untuk mengetahui masuk ke alam-alam sini, manusia dibutuhkan ritual dan spiritual, dibutuhkan ilmu yang tepat, dibutuhkan bimbingan yang benar, dibutuhkan guru-guru yang berkualitas. Maka mengapa ilmu ini yang disebut Iqra itu hilang? Dan ini sedikit informasi sebelum diulas oleh guru para pemirsa. Maka guru melalui video ini menyampaikan bagi para murid dan santri yang sudah mampu melampaui dari kalimat atau alam Iqra ini, jaga benar-benar kesucian nama Tuhan. Jaga kesucian hal-hal yang misteri. Mengapa guru? Tatkala tabir itu kalian kau buka dengan perlahan, kalian kau lecehkan nilai-nilai ketuhanan, sama juga Anda membuka jalur kematian Anda masing-masing. Inilah misteri bagi para pemirsa, khususnya santri baru atau murid-murid baru. Tatkala suatu saat kalian mampu melampaui alam-alamnya Tuhan, tatkala Anda sudah masuk ke alamnya Ukoro atau Iqra, guru menyampaikan, tatkala itu kalian buka di publik, kalian sampaikan kepada publik. Artinya Anda melepaskan apa yang ada, sehingga manusia itu dengan sadar dan tidak sadar, kalian akan mengurangi daya tenaga Anda akan mengurangi daya hidup Anda. Manusia seperti itu biasanya di dunia tidak lama. What? Nah itulah problemnya hal-hal bila dilanggar dari hal-hal misteri. Para murid dan santri, karena dari video ini sudah menerangkan perjalanan manusia dari surganya Adam sampai menjadi manusia. Dari Adam digambarkan sampai Muhammad. Ini nanti ke depan guru akan mampu dan berusaha mengulas, mengajarkan, menerangkan, dan sekaligus memberi solusi kepada murid dan santri khususnya. Bagaimana sulitnya manusia akan masuk di alam surga atau kembali ke alam surga awal di sini. Semoga guru ke depan akan mampu menerangkan 3 hari kalau toh sulit bagaimana tidak nyampe 7 hari. Bagaimana bila manusia tidak nyampe ke alam ini dengan cara yang lama. Guru selalu membuat hal-hal yang terobosan. Semoga video ini nanti bisa berlanjut besok atau lusa. Semoga bermanfaat kepada para pemirsa dimanapun berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.